والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin berikutnya. Ada berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa tarkul khusumati wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yaitu tarkul khusumat, meninggalkan khusumat, yaitu perdebatan, wa tarkul julus, dan meninggalkan duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Dan khusumat yang dimaksud di sini ikhwanifillah al-khusumatu fid din. Nah, yaitu perdebatan di dalam permasalahan agama tanpa hak. Seperti seorang berdebat dalam permasalahan halal wal haram tanpa mengetahui ilmunya. Dia mengatakan Rasulullah SAW demikian padahal tidak. Taib. Inilah yang dinamakan dengan mujadalah. Jadi al-khusumat yang dimaksudkan di sini adalah al-mujadalatu bil batil atau bi ghairi haq, sama, tanpa hak. Adapun kebalikannya khonifillah al-khusumah bil haq, yaitu khusumatu ahli sunnah li ahli ahwa. Maka ini perkara yang hak dan mereka mendapatkan pahala padanya. Yaitu mendapat ahli bid'ah atau dalam kondisi-kondisi yang memang dituntut untuk melakukan hal tersebut. Yang dimaksud di sini adalah rudud, membantah ahli bid'ah terhadap kebid'ahan mereka. Adapun yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di sini al-khusumatu, yaitu yang bermakna al-mujadalah, yaitu perdebatan tanpa hak atau perdebatan dengan kebatilan. Qala rahimahullah ta'ala, yani asy-syarih, ad-dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sebagai dalil wajibnya kita meninggalkan al-mujadalah ini, juga meninggalkan duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Dalam surat An-Nisa Allah katakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh telah turun atau telah kami turunkan atas kalian di dalam Alkitab. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Itu suatu perkara yang apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dikufuri dan diolok-olok, wa yustahza'u biha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin, ketika mendapati mereka-mereka ini yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah malah dikufuri, bukannya diimani, bukannya semakin menimbulkan rasa takut kepada Allah, tapi malah menimbulkan olok-olokan,
Maka Allah perintahkan kepada kaum mukminin, fala taqudu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Kapan batasan larangan ini? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, jika kalian tidak meninggalkan mereka, dalam artian masih terus saja duduk bersama mereka dalam kondisi mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah atau berbicara tentang perkara agama Allah tanpa hak, maka Allah katakan innakum idzam mithluhum, jika demikian kalian itu seperti mereka. Di sini juga dalil ikhwani fillah penetapan hukum bersama dengan teman-teman duduknya. Kalau dia berada di tengah-tengah kebatilan, terus saja bersama mereka tanpa ada pengingkaran, maka dihukumi sama. Qala fil hadits sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a bid-dajjal falyan'a 'anhu mastata'. Fa inna ar-rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara ma'ahu minasy-syubhat. Siapa saja mendengar Dajjal maka falyan'a, artinya dia menjauh, ya, falyan'a anhu, na'a yan'a. Dan perintah untuk menjauh ini akhanifillah, yaitu dengan sekuat tenaga, yakni sebisa mungkin menjauh sejauh-jauhnya. Karena Rasulullah SAW katakan falyan'a anhu mastata', menjauhlah dari Dajjal tersebut sekuat kemampuan. Fa inna rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, sebab seorang laki-laki mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menganggap dirinya itu beriman, ingin mendekat Dajjal, atau ghurur terhadap keimanan dia. Fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara ma'ahu minasyubhat, maka terus-menerus Dajjal bersama dengan dia sampai orang tersebut mengikutinya dikarenakan melihat syubhat-syubhat yang ada bersamanya. Wal'iyadu billah. Dan ini mukhatarah, yaitu seorang ambil perkara yang sangat mengkhawatirkan, mengambil keputusan tapi sangat mengkhawatirkan keselamatan agama. Rasulullah SAW merintahkan untuk meninggalkan Dajjal, menjauh darinya, karena syubhat yang begitu banyak. Tapi orang ini yang menganggap dirinya beriman malah mendatanginya. Akhirnya dia terseret oleh syubhat-syubhat yang ada pada Dajjal. Qala Syekh Ibn Battah rahimahullah mu'alliqan alaih, Ibn Battah huwa al-imamul qudwah al-'abidul faqihul muhaddits, seorang imam teladan dan seorang ahli ibadah yang faqih. Al-muhaddits juga seorang ahli hadis, sehingga terkumpul pada diri beliau ikhwanifillah antara apa? Al-ilmu wal-amal. Dia faqih, muhaddits, dan dia seorang abid. Dan ini kebanyakan para ulama-ulama sunnah ikhwanifillah, mereka menggabungkan antara al-ilmu wal-amal. Syekhul Iraq, syekhnya penduduk Iraq, Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Hamdan al-Akburi al-Hambali. Ibn Battah musannif kitab al-Ibanah al-Kubra fi thalathati mujalladat. Ibanah Kubra dalam 3 jilid.
Ini tentunya sebelum ditahqiq. Adapun setelah mengalami tahqiq, lebih dari 3 jilid. Dan beliau juga memiliki kitab Al-Ibanah Sughra, tanpa menyebutkan sanad sebagai mukhtasar dari Ibanah Kubra. Qala Ibn Battah, wulidtu sanata 40 wa 300. Wa qala al-Atiqi tuwfiya Ibn Battah wa kana mustajab ad-da'wah fil Muharram sanata 87 wa 300. Ibn Battah mengatakan, aku dilahirkan pada tahun 4 wa 300. Tahun berapa ini? 304. Dan Al-Atiqi mengatakan tufiya Ibn Battah, beliau meninggal dan beliau adalah seorang yang mustajabad dakwah, seorang yang doanya dikabulkan. Dan ini tentunya merupakan karamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan biasa ditulis dalam biografi mereka-mereka yang kondisinya seperti ini. Yang tentunya mereka lihat dari apa? Dari doa-doa mereka yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal di bulan Muharram tahun 87 wa 300. 387. Sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam As-Siyar. Ini Ibn Battah. Beliau mengatakan, memberikan ta'liq untuk hadis tentang Dajjal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-sadiq al-masduq. Seorang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang shadiq fi qauli, benar, jujur dalam perkataan, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan al-batil, dan dia juga masduq, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'syaral muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai sekalian kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di hadhihi al-ahwa. Jangan sekali-kali husnudzan salah seorang di antara kalian terhadap dirinya, dan jangan sampai sekali-kali pengetahuan dia terhadap kebenaran mazhab yang dia yakini membawa dia untuk apa? Menjeburkan diri dalam perkara yang membahayakan agamanya. Jadi secara ringkasnya, jangan sampai membawa salah seorang di antara kalian husnudzan dia terhadap dirinya dan pengetahuan yang telah dia yakini berhubungan dengan kebenaran mazhabnya. Karena perkara ini khonifillah memang terkadang menyeret seseorang untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang membahayakan agamanya. Husnudzan terhadap dirinya. Aku insyaallah bisa. Aku insyaallah bisa mendapat dia. Nah, dan keyakinan dia bahwasanya mazhab atau keyakinan yang dia yakini memang betul-betul hak. Akhirnya dia menjeburkan diri alal mukhatarah bidini,
menjeburkan diri dalam perkara yang membahayakan agamanya. Fi mujalasati ba'di ahli al-ahwa. Bentuknya bagaimana? Perkara yang membahayakan agama tersebut yaitu dengan duduk-duduk bersama sebagian ahli al-ahwa. Fayaqulu udakhiluhu li'unadhir au li'astakhrija minhu madhhabah fa innahum ashaddu fitnatan minad dajjal. Kemudian dia mengatakan, aku akan masuk menemui dia untuk apa? Untuk mendebatnya. Atau aku ingin menemui dia untuk mengeluarkan madhab, mengeluarkan dari dirinya madhab yang batil yang diyakininya. Ini niatan yang baik, niatan baik tidak? Niatan baik ingin menemui ahlul ahwa. Aku ingin masuk menemuinya untuk apa? Untuk mendebatnya agar dia keluar dari keyakinan yang batil. Cuman perkara ini ikhwanifillah, perkara yang dikatakan oleh Ibnu Battah al-mukhatarah bidini. Ya, sesuatu yang sangat berisiko. Sesuatu yang sangat berisiko. Kalau dia bukan orang-orang yang betul-betul kokoh agamanya, juga kokoh ketakwaannya, ini sangat rentan untuk tergelincir. Oleh karena itulah para salaf falafillah mereka memperingatkan umat dari perkara ini dalam banyak sekali perkataan-perkataan mereka. Dan babul munadharah, bab untuk mendebat ahlul bidah falafillah, bukan bab yang terbuka luas, tapi bab yang sangat sempit. Pintu yang sangat sempit yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Apa sebabnya? Dikatakan oleh Ibnu Battah di sini, fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Sebab ahlul ahwa itu lebih keras fitnahnya, lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab, dan perkataan-perkataan mereka lebih kuat menempel daripada apa? Penyakit jarab, penyakit lepra atau yang lain yang menjangkiti kulit khanifillah sehingga apa? Menjadi rusak. Wa ahraqu lil qulubi minal lahab, dan perkataan-perkataan mereka itu lebih membakar hati daripada nyala api yang panas. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fi majalisihim fajalasuhum ala sabilil inkari wa raddi alaihim fama zalat bihimul mubasatah wa khafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabbu ilaihim. Dan sungguh aku betul-betul melihat sederetan orang yang dulunya melaknat ahli ahwa, mencela mereka di dalam majelis-majelis mereka. Kemudian mereka duduk-duduk bersama ahli ahwa. Perhatikan, duduk-duduknya mereka ala sabilil inkari wa raddi alaihim, dengan tujuan untuk mengingkari dan membantah mereka. Tapi apa? Famazalat bihimul mubasatah. Kemudian terus-menerus ahlul bid'ah tersebut, ahlul ahwa, menampakkan apa? Mubasatah, yaitu wajah yang hina, wajah yang berseri-seri, sapaan yang santun, perkataan yang lembut, terus-menerus ahlul ahwa, karena ini sudah mau duduk, sudah mau mendekat, itu sudah keuntungan ahlul bid'ah.
Ketika mereka melihat Ahlus Sunnati wal Jamaah sudah mulai mau mendekat kepada mereka, ini sudah keuntungan tersendiri. Nah, sehingga al-mubasatah terus-menerus mereka lakukan, yaitu menunjukkan wajah yang berseri-seri, wajah yang enak, perkataan yang santun, kemudian juga wa khafiyul makr, dan terus-menerus mereka melancarkan makar yang tersembunyi, wa daqiqul kufri, dan kekufuran yang sangat lembut yang tidak mereka sadari. Hatta sabbu ilaihim, sampai mereka itu terjerumus kepada kesesatan dan kebatilan ahli ahwa tersebut. Ya, sampai mereka sudah tersebut bersama mereka. Wal iyadu billah. Dan ini bukan sekadar kisah narasi, yaitu sekedar karangan. Tapi bila katakan wala qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, berarti betul-betul kejadian nyata. Di mana sederetan manusia awalnya membenci ahli ahwa, melaknat mereka, bahkan kemudian mencaci mereka, mencela mereka di dalam majelis-majelis, tapi tatkala terus-menerus duduk bersama mereka dengan tujuan yang awalnya bagus, untuk mengingkari dan membantah. Tapi mereka terseret oleh husnudzan terhadap diri sendiri, kemudian keyakinan terhadap mazhabnya yang hak, untuk menjerumuskan diri dalam perkara yang sangat berisiko ini. Makanya ahlul ahwa lancarkan makarnya, sehingga malah terseret orang yang ingin mengingkari ini ke dalam kesesatan yang ada pada ahlul ahwa tersebut. Wal iyadu billah. Qala wa an Anas, yani Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ibn al-Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Maka sanah itsnatain wa qila 93 wa qad jawaza al-mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 92 dan dikatakan tahun 93, dan telah mencapai umur 100 tahun. Termasuk sahabi yang terakhir meninggal di negeri mana? Akhirus sahabiyyin mautan min ahli Basrah. Nah, tayyib, akhir sahabat yang meninggal di negeri Basrah. Dari Anas radhiyallahu anhu, waqad sa'ahu rajulun faqala lahu ya Aba Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adabil qabr, faqala ulaikal kadzabun fala tujalishum. Dan dari Anas bin Malik dikabarkan bahwasanya datang kepada beliau seorang laki-laki, kemudian berkata kepada beliau, wahai Abu Hamzah, aku bertemu dengan suatu kaum yang mereka mendustakan syafaat dan adab kubur. Nah, bedakan yakdzibun dan yukadzibun. Nah, tulisannya sama. Nah, kalau yukadzibun dari kadzdzaba, yukadzibu, mendustakan, tidak meyakini,
tidak meyakini adanya syafaat dan tidak meyakini adanya apa? Azab kubur. Dan ini keyakinan batil. Faqala, maka Anas mengatakan, ulaikal kadzabun fala tujalishum. Mereka itu adalah pendusta di dalam agama ini, maka jangan engkau duduk-duduk bersama mereka. Athar ini digelarkan oleh Ibnu Battah dalam Ibadah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Dan ini athar yang sangat masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jangan engkau duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Dan ahlul ahwa dinamakan demikian dikarenakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai pokok. Mereka ikuti hawa nafsu dan mereka kesampingkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jangan engkau duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Kenapa? Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Sebab duduk-duduk bersama mereka itu menjadikan hati sakit. Dan hati kalau sudah sakit, lebih sulit untuk menyembuhkannya daripada badan. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak ada alat-alat yang bisa mendeteksi. Qala Abul Jawza. Adapun athar dari yang telah Ibnu Abbas al-Khalifah masyhur disebutkan dalam Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajuri, juga dalam Al-Ibanah oleh Ibnu Battah rahimahumullah taala. Qala Abul Jawza huwa Aus ibnu Abdullah Ar-Rib'i fi fathil muwahhadah. Abul Jawza bil jim wa zai. Yang dimaksud dengan fathil muwahhadah al-muwahhadah yaitu yang titiknya satu, yaitu jim maksudnya. Kenapa? Ada haura. Di sini juga terkadang para salaf untuk memberikan dhabt dalam penulisan, karena titik khanifillah. Terkadang apalagi dalam tulisan zaman dahulu, terkadang ketambahan, terkadang tidak kelihatan. Makanya untuk menegaskan apakah ini jim atau ha atau kha. Baik, di fathil muwahhadah, jimnya di fathah. Bil jim wa zai, dengan jim dan za. Basriyun yursilu katsiran. Dia seorang Basri dan sering meriwayatkan secara mursal. Ini Abul Jawza. Thiqatun min ats-tsalitsah. Mata sanah 83. Tapi termasuk dari generasi ketiga. Taib meninggal tahun berarti 183. Salatin wa thamanin. Tapi dari generasi tsalitsah. Taib. Abul Jawza wa kana min kibarit tabi'in, dan adalah beliau termasuk di antara tabi'in yang kibar. Beliau mengatakan, la an yujawirani iradatun wa khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahadun minhum, yakni ashabal ahwa. Ini perhatikan perkataan Abul Jawza rahimahullah, seorang tabi'in. La an yujawirani qiradatan wa khanazir. Sungguh
berdekatan denganku, nah kera-kera dan babi-babi, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an yujawirani ahadun minhum, ya mending punya apa? Teman dekat kera dan babi. Baik. Sungguh berdekatan denganku kera-kera dan babi-babi lebih aku cintai daripada berdekatan dengan salah seorang di antara mereka, yaitu para pengekor hawa nafsu. Kenapa ikhwan fillah? Karena berdekatan dengan babi ataupun kera tidak akan berpengaruh pada agama seseorang. Paling jijik dan seterusnya. Adapun berdekatan dengan ahlul ahwa, apalagi ahlul ahwa yang memiliki makar, yang mereka menunjukkan sikap yang bagus, muamalah yang bagus, dan seterusnya. Ini lebih berbahaya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad huwa Fudail bin Iyad ibn Mas'ud at-Taymi Abu Ali az-Zahid al-mashhur, asluhu min Khurasan wa sakana Makkah, thiqatun 'abidun imam, min ats-thaminah mata sanah 87 wa 100 wa qila qablaha. Ini terjemah ringkas dari Fudail bin Iyad Abu Ali, kunyah beliau Abu Ali, asalnya dari Khurasan dan tinggal di Mekah. Dan telah kita lewati asal-muasal beliau ikhwan fillah, di mana asalnya beliau adalah seorang penyamun, seorang perampok yang tersohor. Tapi tatkala mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dia berubah total, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan gigih sampai Allah bukakan pintu-pintu ilmu kepadanya. Beliau katakan, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alaikal la'nah. Jangan engkau duduk bersama pelaku kebid'ahan, sebab aku khawatir turun atas dirimu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk bersama pelaku kebid'ahan. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian suatu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi bisa merata adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Baik, ini beberapa asar Hanifiyah dan masih tersisa yang lainnya. Yang menunjukkan bagaimana para salaf sangat berhati-hati dalam permasalahan mujadalah. Dan insyaallah taala nanti akan kita bahas bagaimana kriteria orang-orang yang pantas untuk masuk pada pintu ini, dan bagaimana adab untuk seorang masuk pada pintu ini. Karena terkadang memang seorang butuh wanita, cuma jangan sampai tergelincir oleh perangkap-perangkap syaitan. Dan nasihat dari Ibnu Battah sangat bagus. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi bi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Adapun asar-asar yang lain antum hafal, asar-asar yang bagus terutama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naktabi bihadza, subhanakallah.